Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Nasla Ramadhani dalam mata pelajaran akuntansi. Di pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu. And let's open our program. We setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan memulai membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Saya mulai dari deskripsi perusahaan dagang, yang ada pun indikator pencapaian kompetensinya pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan karakteristik dagang yang mengelompokkan transaksi, bisa dagang, dan yang terakhir adalah mengelompokkan akun-akun pada perusahaan dagang. Dan simak video ini sampai akhir ya guys. Saya awali dari pengertian perusahaan dagang ya guys. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya itu toko sembako. Membeli barang, membeli kemudian dijual lagi tanpa mengubah bentuk, itu yang namanya perusahaan dagang. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang, yang pertama adalah pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. Pendapatan utama dan kedua hal biaya utamanya adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Jadi biasanya dikeluarkan sebagian besar itu digunakan untuk ini loh guys, membeli barang-barang ini namanya harga pokok. Barang yang ketiga dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Hanya ada di perusahaan dagang, persediaan barang dagang ini tidak akan kalian temui pada akuntansi. Perusahaan jasa nomor 4 sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, bentuk barang yang dibeli dan yang dijual itu sama-sama bentuknya. Nomor 6, tujuan utamanya adalah mencari label dengan cara menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Misalnya dia membeli harga 1.000 dijual 1.200. Terakhir nomor 7, kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Pada perusahaan dagang terjadi beberapa transaksi yang hanya terjadi di perusahaan dagang seperti transaksi pembelian penjualan ataupun penyimpanan barang dagang. Jadi transaksi itu khusus hanya terjadi di perusahaan dagang, tidak terjadi di perusahaan jasa. Nah, dari transaksi tersebut maka muncullah akun-akun khusus yang hanya ada di perusahaan dagang. Akun tersebut yang pertama adalah akun utang dagang. Akun utang dagang ini digunakan ketika terjadi pembelian barang dagang ataupun pembelian aktiva secara kredit. Kedua yaitu piutang dagang. Akun piutang dagang ini digunakan ketika terjadi penjualan barang dagang secara kredit ataupun pelunasan piutang dagang. Nah, yang ketiga, akun pembelian. Pembelian ini terjadi biasanya ketika ada transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Yang keempat yaitu akun retur pembelian. Akun retur pembelian ini digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli. Biasanya karena barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima adalah akun pot. Dengan pembelian akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. Nah, yang keenam adalah akun beban. Angkut pembelian. Nah, ini akun ini digunakan ketika terjadi kegiatan mengangkut pembelian barang dagang. Nah, nomor 7, 8, 9 ini adalah akun-akun khusus ketika terjadi penjualan. Yang ketujuh, yaitu akun penjualan ini dicatat atau digunakan ketika terjadi kegiatan penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedelapan, yaitu akun retur. Penjualan akun retur, penjualan ini juga digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Barang dagang yang dikembalikan biasanya itu karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan yaitu akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh penjual. Yang ke-10 adalah akun beban, angkut penjualan. Ini digunakan ketika ada kegiatan untuk mengangkut barang yang dijual. Nah, yang ke-11 pada perusahaan dagang biasanya juga ada yang namanya akun beban pemasaran. Biasanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pendistribusian barang. Yang ke-12, akun beban administrasi dan umum. Biasanya digunakan untuk kegiatan beban operasi. Kesimpulannya, pada perusahaan dagang masih menggunakan akun-akun yang kemarin seperti kas, kemudian perlengkapan, peralatan, beban sewa, beban gaji. Menggunakan akun-akun khusus ini. Pada perusahaan dagang, jika pembelian dan penjualan itu dilakukan dalam jumlah yang besar atau volume yang tinggi, maka akan muncul yang namanya syarat penyerahan barang. Nah, syaratnya akan menentukan pihak mana yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Adapun contoh-contoh syarat penyerahan barang, yang pertama adalah perangko gudang pembeli. Pada perangko gudang pembeli ini, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos
angkut barang. Sekarang syarat pembayaran yang kedua yaitu perangko gudang penjual. Perangko gudang penjual itu, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak miliknya pembeli pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk risiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos. Yang ketiga adalah Firm BOC Paint. Pada VOB Shipping Point ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang keempat ada fee on board destination point, dan yang kelima ada cost, incurrence, and rate. Mari kita pahami beberapa jenis potongan harga agar tidak salah ketika melakukan transaksi pembayaran atau pelunasan barang dagang. Yang pertama yaitu diskon-diskon atau potongan harga. Ini diberikan atau diperoleh karena harga barang yang dibeli itu dibayar ketika pada penyerahan barang. Kedua, potongan tunai atau kontan, potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada rabat, potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Adapun cara pembayaran ada beberapa jenis, di antaranya pertama adalah 2/10 artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Kedua, N/10 EOM end of month, faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Dan yang terakhir 2/10 N30 ROG Received of Good, pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% yang dihitung dari angka faktur. Adapun bukti transaksi dalam perusahaan dagang yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo, faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan cek.